Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Merah Putih. Kali ini kita akan membahas kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus tanah ex HGU PT Tenjo Jaya, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah hadir bersama kita tokoh pers berikut Aliansi Masyarakat Tenjo Jaya dan tokoh masyarakat dari Tenjo Jaya. Sebelah kiri ini Bung Jaya yang sudah tidak asing. Yang sebelahnya adalah Bapak Tri Pramono. Beliau tidak asing nih di kasus ini, selalu menyuarakan demi kepentingan masyarakat. Baik, kasus ini telah menyita perhatian publik dikarenakan apa? Sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor nomor 2 tahun 2017 bahwa terungkap kepemilikan PT Bogorindo Cemerlang atas SHGB tanah bekas ex HGU Tenjo Jaya itu syarat dengan pemalsuan data. Untuk itu marilah kita simak sebagai awal dari podcast kita ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di Tenjo Jaya ini. Mari kita dengarkan dengan seksama. Bung Tri mungkin akan menjelaskan kronologis awal sehingga kasus ini masih terkatung-katung. Gimana Bang? Ya, terima kasih nih secara sudah diundang di sini, terutama itu kawan kita. Saya baru kali ini bisa publikasi langsung lah kan, terkait dengan pemberitaan kemarin. Memang saya selalu konsisten memberitakan dari awal gitu ya, selama memang hak masyarakat itu belum dipenuhi dan diperlukan dan diberikan, itu aja yang mendasari kita itu menyuarakan ini. Itu masyarakat ini pengen kepastian, pengen tanahnya kembali aja. Sudah dibutuh ada tahun 70. Dari tahun 70 ya. Dan kami bukan penggarap liar. Bukan penggarap liar, tidak serta-merta ini udah jadi kita masuk, enggak. Memang dari turun temurun kita menduduk lahan itu. Bahkan dari masih HGU-nya berlaku juga, dari dulu itu PT Tenjo Jaya itu tidak berkeberatan diizinkan Untuk menduduki. Sampai saat ini gimana? Nah, untuk update sekarang itu kan bahwa sekarang itu sudah dikuasai Bogorindo dengan dasar dia memiliki SHGB 35 bulan seluas 299,43 hektar. Sesuai putusan itu ya. Sesuai putusan itu, dan memang dulunya Tenjo Jaya juga 299. Ini kan utuh sama mereka di ini ya, dikuasainya. Yang notabene di situ tuh udah banyak pengendara, termasuk saya sendiri sebagai pengendara. Kantor desa, Pasos, Pasum itu masih ada di sana. SMP itu masuk dalam 299 itu. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan besar bahwa sesuai putusan Pengadilan Tipikor yang tadi disebutkan bahwa ini terbitnya SHGB PT Bogorindo Cemerlang itu bisa terbit karena proses yang salah. Betul. Bahkan sudah ada terpidana, Iya, sudah vonis bahkan 4 orang ya. Namun sampai saat ini penguasaan lahan itu masih tetap oleh Bogorindo. Padahal kalau kita lihat tanah tersebut sesungguhnya sebenarnya dalam putusan itu adalah hak negara, bukan lagi hak PT Tenjo Jaya. Nah, menyikapi hal ini nih, kita langsung nih ke Bung Jaya selaku Ketua FPII. Nah, ini karena di sini yang dirugikan
negara dan masyarakat. Ini gimana nih menyikapi hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW serta mohon doa dengan guru besar kita, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali. Mohon ridhonya di situ karena ini buat kepentingan masyarakat. Di mana permasalahan ini kalau kita mengacu pada keputusan Tipikor Kejaksaan Tinggi Bandung di situ nomor 2 tahun 2017 itu jelas Tipikornya udah menyatakan 4 tersangka yang sekarang masih dalam proses hukum, ya kan? Ataupun bebas kita walau-walau, ya kan? Nah, tapi proses hukumnya itu tidak berjalan. Kenapa saya bilang tidak berjalan? Objek yang menjadi sengketa itu adalah tanahnya. Tanah inilah yang tidak ditetapkan apakah kembali ke negara atau diserahkan ke masyarakat. Karena objek perkara permasalahan korupsi ini adalah tanah negara, SHGU PT Tenjo Jaya, Sudah habis. dan itu pun sudah habis. Pada tahun 2003 pada waktu itu PT Tenjo Jaya juga membuat surat permohonan untuk perpanjangan, padahal PT tersebut sudah mati sudah lama, sehingga tidak dikabulkan oleh Pak Bupati waktu itu Sukmawijaya. Nah, adapun kalaupun itu diproses, ada kausal yang harus disetujui oleh pihak PT Tenjo Jaya, seperti misalkan dilepaskan hak masyarakat penggarap di situ yang kurang lebih pada waktu 166, ya kan? Terus tambang 80 hektar, serta untuk pertanian di situ hampir 50 hektar. Kalau ini tidak dilaksanakan oleh pihak pengaju pemohon PT Tenjo Jaya, maka itu tidak akan dikeluarkanlah izin perpanjangan tersebut. Nah, permasalahannya sekarang ini polemiknya itu tidak ada kepastian hukum, ketetapan hukum terhadap hak masyarakat di sana. Yang seharusnya pada saat pengetokan palu oleh pihak Kejaksaan Tinggi tersebut bukan hanya tipikornya aja, tetapi subjek hukum tanah tersebut harus kembali dulu ke titik nol, ke negara dulu. Ya, jangan sampai sekarang terjadi di masyarakat polemik yang tidak berkepanjangan, termasuk pengancaman terhadap beberapa oknum oleh oknum PT Bogor Indo yang sekarang. Ya itu terasa juga. Kenapa dibilang kayak gitu? Ya masyarakat diusir. Masa istilahnya yang Pak Tri tadi bilang, salah satu kantor desa ada di sana, ya kan? Terus SD, masjid, masa harus diambil alih semua di situ oleh pihak PT Bogor Indo? Sedangkan mereka udah menempatkan itu udah puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun di sana. Dari generasi berapa sampai sekarang? Dan kita berharap dengan bijak ya kepada Pak Prabowo, termasuk KDM di sini, turun lihat situasi masyarakat di lapangan. Jangan sampai hak masyarakat ini kalah dengan kepentingan yang lebih tinggi, termasuk mafia tanah yang terstruktur dan masif. Seperti itu. Ya, terkait dengan mafia tanah, mari kita dengar nih insan pers nih. Beliau ini adalah salah satu pemimpin redaksi dari TBO, Bung Ilham Row. Ya, gimana menanggapi hal ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini berpikir sebagai seorang jurnalis ya, soal ex HDU Tenjo Jaya ini ada istilah pers, istilah lama gitu ya, bad news is good news. Jadi berita yang buruk itu berita baik gitu kan. Nah, awal-awalnya kan kawan-kawan di media ini kan intens gitu ya meliput soal Tenjo Jaya kan. Nah, kemudian 2022 kalau saya nggak salah itu ada statement pihak kejaksaan bahwa ada putusan pra peradilan yang dimenangkan kepala BPN Tatang Sofian. Nah, saya kira kawan-kawan media ini luput tidak ngejar itu gitu maksud saya kan. Sebenarnya pra peradilan Tatang Sofian itu kan
hanya soal hukumannya saja. Penetapan tersangka. Bukan apa namanya, bukan status lahan. Nah kemudian disinggung juga sama waktu itu Humas Bogor Indo ada putusan apa namanya, putusan Petun 2018-2019. Cuma tidak disampaikan bahwa itu yang gugat itu seorang Menteri Pramono. Nah, kawan-kawan media, saya kira agak luput gitu ya soal itu. Nah ternyata gugatan Pak Menteri Pramono itu bukan menggugurkan apa namanya lahan subjek kan gitu. Waktu itu tidak diterima karena ini kan berubah ini, ya kan? Awalnya AGU ya, AGU Tenjo Jaya, kemudian SHGB, SHM dulu, SHM, kemudian SHGB. Nah, ditolak atau tidak diterima karena gugatannya kabur. Iya. Nah, itu kan di apa namanya dipolitisir pihak Bogor itu sebagai klaim ya kalau lahan tersebut milik Bogor itu. Sebentar, maaf saya potong. Terkait dengan SHM ini, itu dijelaskan dalam putusan tadi, dalam putusan pengadilan tipis bahwa terjadinya 166 terbitnya SHM itu adalah hasil rekayasa administrasi yang dilakukan oleh terpidana, bahkan sudah divonis nih. Cuman yang kita perlu sikapi ini oknum BPN sama IIM, saudara IIM ya, kasih penetapan hak, itu bisa lolos. Padahal di situ dijelaskan dengan detail di dalam putusan itu bahwa proses ini yang 166 bidang tanah itu bukan penggarap yang menerima sertifikat hak milik, akan tetapi adalah karyawan PT CSF yang tidak mengetahui tanah dan lokasinya di mana. Hanya menerima uang 300.000, 200.000 hanya menerima uang 200.000 dipinjam KTP. Pinjam KTP. Nah sampai saat ini itu menjadi kabur nih. Permasalahan ini tidak diangkat. Ini ada apa nih menyikapi permasalahan ini? Nah, kembali lagi saya pengen tahu nih sejarah mula masyarakat di Tenjo Jaya. Termasuk di situ ada tokoh yang mengetahui sesepuh nih. Asal usul masyarakat di situ pasti sudah lama. Ini pada waktu survei atau verifikasi dari pertanahan dan BPN itu dilibatkan nggak para tokoh masyarakat di sekitar Tenjo Jaya yang mendiami lokasi tersebut, termasuk penggarap, itu gimana? Tidak dilibatkan. Jadi tidak melibatkan. Karena itu tadi oknum kepala desa yang bermain. Iya betul. Nah ini yang perlu kita sikapi bersama, Iya. sehingga masalah ini harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai mafia tanah yang ada di Indonesia ini, kita bicara keseluruhan, jangan sampai kejadian di Tenjo Jaya terjadi di tempat-tempat lain. Ini satu wilayah aja hampir 3 juta meter nih. Jadi begini, Bung Andi. Kenapa saya bilang tadi, ini kan struktur dan nasib tadi. Ini melibatkan beberapa ya oknum pejabat yang salah satunya memang yang ahli dalam bidang pertanahan di situ. Dan yang saya menjadi heran, kenapa ini bisa lolos? Oknumnya Ini. Nah, karena tanpa mereka ini tidak akan berjalan. tidak akan jadi. Tidak jadi. Karena mereka paham harus langkah apa yang Regulasinya harus apa, regulasi kebijakan yang mereka tetapkan itu seperti tadi yang Bung Andi bilang. Kenapa masyarakat tidak dilibatkan di situ? Makanya 166 orang ini bukan warga dari desa Tenjo Jaya, malah itu tadi pabrik karyawan PT Bogor Indo yang dipindahkan katanya mau dibuat perumahan di sana. Betul. Nah, di sinilah letak kunci sebenarnya mafia tanah itu bermain. Betul. Ya kan? Kalau misalkan itulah tadi kita berharap tadi kan penegak keadilan benar-benar jeli dan memihak kepada masyarakat. Artinya dalam konteks ini hukum itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Mentang-mentang mereka tanda kutip banyak uang bisa dibayar, beres selesai permasalahan, jangan kayak gitulah. Karena apapun bentuknya, yang namanya masyarakat itu pemegang hukum tertinggi, ya kan? Dan prosedur dari hukum di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Dan saya rasa masyarakat Indonesia nggak terlalu serakah. Iya benar. Saya pengen hak-hak masyarakat aja itu dikembalikan. Tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk kita mah. Jadi mempunyai haknya aja. Haknya aja. Antar desa pulau. Kita tidak alergi investor kalau memang kita baik. SD 25 Betul. Berikanlah pemukiman masyarakat, berikanlah. Ini langkah apa yang akan diambil dari Bang Haji? Jadi saya mohon aja ke pemerintah karena ini perlu negara hadir nih untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama saya mohon hak masyarakat yang sudah menjadi pemukiman, kantor SD, posyandu, masjid, kuburan itu diberikanlah. Ini kan semua juga tanah negara kan awalnya. Itu semua diambil alih Bogor ini. Diambil alih, dimasukkan ke dalam 299,43 hektar itu menjadi 35 SHGB yang awalnya 166 orang, masing-masing 2 hektar dibagi itu. Dan notabene bukan warga kami, bukan warga Tenjo Jaya, tapi warga luar semua. Sebenarnya itu sudah tidak sah. Rekayasa. Itu rekayasa. Nah ini Bung Jaya menyikapi ini nih selaku FPI, langkah apa yang akan dilakukan? Karena ini harus kembali ke negara tanah ini, bukan ke Bogorindo. Semestinya nih, gimana langkah yang akan di? Saya rasa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini ya negara kembali di situ dan minta bikin suatu permohonan masyarakat yang langsung di situ datang untuk ke presiden atau tim kuasa hukum presiden di situ untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat menilai lembaga negara yang tertinggi bahwa salah dengan oligarki yang konteksnya nanti meremet manusia. Kalau di sini tidak diselesaikan, apalagi kasus yang lain, ya kan? Ya kita juga berharap di sini ada kekompakan juga terhadap pemerintahan kita sendiri di sini, khususnya Bebas Jabar, termasuk Dewan di sini. Jangan tidur. Lihat nasib masyarakat lain, lihat nasib pemilih mereka di sini, ya kan? Jangan pada saat politik datang mereka gembar-gembor akan membantu, tapi pada saat udah terpilih mereka tinggalkan itu. Masa kantor desa, sekolah nggak bisa diperjuangkan. Nah iya, malah sewa lagi Bogorindo katanya. Ini nih, kita ke Bung Yahab lagi nih. Kalau kita lihat bahwa Bogorindo ini memiliki SHGB dengan dasar kejahatan. Dengan dasar kejahatan mereka memiliki sertifikat SHGB. Nah dari insan media nih melihatnya sesuai aturan sah nggak itu kepemilikan SHGB yang dipegang oleh pihak? Ini kan seharusnya kan ada peran media di sini ya. Kalau kita lihat kayak kasus PIK 2, laut itu kan bisa disertifikatkan kan. Nah kemudian banyak yang ribut ya kan, akhirnya dibatalkan sama penyelenggara DPR. Nah kasus Bogorindo ini juga seharusnya Dibatalkan. kawan-kawan media harus ikut sama-sama ya kan untuk kepentingan masyarakat. Saya tertarik tuh misalnya kayak waktu dakwaan kasus korupsi itu kan ada melibatkan orang Bogorindo ya, Pak Rudolf itu kan. Nah, apa hubungan pemilik sekarang Pak Audintoro dengan Rudolf misalnya? Nah, kemudian apa hubungannya status tersangka Tatang Sofyan sama Iin sampai 5 tahun di kejaksaan kan begitu kan. Nah kemudian lahan tersebut disita kejaksaan, statusnya sampai sekarang ini bagaimana. Nah ini jadi warning juga sama kejaksaan. Nah kawan-kawan media ini itu kan daging semua. Ini Tri Pramono nih, saya juga agak waktu pertama jumpa Pak Tri ya, saya pikir ini orang nyalinya gede bener ini, ya kan? Kita kalau buka file itu kan sejak lama menyuarakan itu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu Pak Andi, jadi sebagai seorang jurnalis ya kita tertantang dengan hal-hal yang seperti ini kan. Betul.
Saya kira itu. Jadi rasa kemanusiaan ya. Rasa kemanusiaan. Nah ini Bung Tri, gimana nih sepengetahuan Bung Tri? Ini benarkah SHGB sampai saat ini masih di tangan gubernur atau masih di tangan kejaksaan? Kalau kabar terakhir mah yang saya lihat itu sudah digubernur. Pengakuan mereka pun seperti itu, kan? Pengakuan. Pengakuan gubernur itu pun seperti itu. Ya. Iya. Tapi kemarin kan sempat ramai juga bahwa di situ ada pelang kejaksaan Iya. di tanah tersebut. Iya. Itu masih ada ya? Kalau pelangnya sudah nggak ada, dicabut-cabutin tuh. Entah siapa tuh yang cabut-cabutin, saya juga nggak tahu. Tapi dalam pelang itu apa sih poinnya? Karena menjadi bangunan ini disita oleh pengacara impor. Nah, ini kan udah jelas bahwa di dalam pelang tersebut tanah itu bukan milik gubernur lagi. Itu. Karena di pelang itu dijelaskan sitaan. Iya. Sitaan itu berarti yang menguasai negara nih. Tapi kenapa menurut Ibu Nasi hari ini masyarakat mau menggarap pertanian aja itu harus sewa ya? Betul. Nah, bahkan diusir-usir ya? Iya, itu. Ini Bung Jaya nih, ini perlu tanggapan dari FI ini menyikapi hal ini demi kepentingan rakyat gitu. Jadi kalau kita menyikapi apalagi informasi bahwa pelan dari kebijakan sendiri menyatakan bahwa itu karena dalam sitaan negara, artinya dalam pengawasan negara. Artinya jelas di situ ketetapan hukumnya tanah ini masuk ke dalam tanah negara. Artinya untuk proses lebih lanjutnya pihak kejaksaan itu harus tegas di sini. Kenapa? Di mana dia mau tegas, keputusan Tipikor Bandung aja itu objeknya aja tidak dikeluarkan, tetapi pelang nampak di situ karena ini sebagai objek dari perkara. Iya. Benar kan? Tapi seharusnya dalam permasalahan tersebut dikatakan juga, dijelaskan juga di situ bahwa tanah ini kembali ke negara atau milik negara sesuai dengan keputusan Menteri Perkebunan, bahwa tanah-tanah terlantar tersebut yang sudah tidak lagi diperpanjang kembali lagi menjadi milik negara. Ya, artinya di sini tanah tersebut objek hukumnya tetap ada tanah negara. Terlepas dari pengurusan tersebut harus ada persyaratan lagi. Tapi yang jadi aneh keterangan Bung Tri ini bahwa sertifikat SHGB ini dipegang Gubernur nih. Ada apa nih? Nah itu kejaksaan nih. Itulah kita berharap tadi salah satunya saya terangkan tadi, saya pertegas tadi itu hukum itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini juga saya tambahkan nih Bung Jaya tadi ya, soal tadi Bung Andi menyampaikan sertifikat di Gubernur. Jadi kalau kita baca ada pemberitaan itu tahun 2022 waktu itu kasih intel Kejari Kabupaten Sukabumi ke lokasi ya. Ada desakan masyarakat waktu itu, kalau pelang sudah terpasang. Ada desakan masyarakat untuk soal status lahan, betul Pak Tri ya. Betul. Nah kemudian kalau saya nggak salah tuh kasih menyampaikan bahwa tidak secara langsung menyampaikan bahwa itu milik Gubernur, tapi menyampaikan bahwa ada putusan pra peradilan Tatan Sofyan. Ya. Nah kemudian statement dari pihak Gubernur bahwa status SHGB Gubernur bisa. Nah kalau kita nyambung tadi ya, kalau pelangnya sudah tidak ada, itu secara tidak langsung pihak kejaksaan itu Harus bertanggung jawab. Dan secara tidak langsung mendukung salah satu pihak jadinya. Seharusnya pelang tersebut kan harus ada di situ, kan begitu. Nah konon juga saya dapat informasi pihak Bogorindo ada menguasai 100 hektar itu Penanaman sengon. Di lokasi penanaman sengon. Nah ini kan sangat disayangkan begitu Ya. penegak hukum Ya, kemungkinan gini. Kok diam aja? Kok diam aja? Tanah negara. Kemungkinan gini, untuk yang penanaman itu saya tertarik. Karena kan lahan itu selama berapa tahun harus produktif. Artinya harus dilaksanakan. Jadi ada negara lain. Nah, itu kita walau-walam ya. Tanda kutip, ya kan? Penanaman 100 hektar akhirnya mengorbankan masyarakat diusir-usir gitu, menanam sengon, dan kita jadi nggak tahu rencana ke depan kayak mana. Karena yang saya tahu mereka itu sudah pegang
yang namanya blueprint untuk pemekaran Kabupaten Sukabumi sampai sejauh mana. Maka lahan ini wajib dipertahankan sampai kapan apapun bentuknya, dengan istilahnya mengorbankan masyarakat. Berapa puluh tahun mereka juga belum mulai berkuasa di situ, ya kan? Kalau ini nggak jalan, rugi besar mereka. Tapi itu tadi kita berharap pada penegak hukum dan presidensi untuk Ini dari Bang ini sudah ada upaya nggak untuk bernegosiasi dengan pihak PT Bogor ini? Mediasi. Sebenarnya kita juga terbuka ya waktu itu, kalau yuk kita selesaikan masalahnya apa sih gitu kan, keinginan itu semacam apa, keinginan kita semacam apa, tapi dia tidak pernah merespon kita. Oh, mereka yang tidak merespon. Tidak merespon kita. Kalau masyarakat welcome ya. Iya, masyarakat. Mana yang terbaik? Dulu sampai begini saya bilang, waktu saya ketemu Ditun di PTWN di Bandung, sebenarnya gampang masalah Tanjung Jaya, beresin aja tanah masyarakat, kasih aja tanah Mudah masyarakat. ya, sebenarnya. Mudah sebenarnya. Kok ini nggak mau memberikan, ini ada apa? Jangan serakah, saya bilang. Ini toh bukan tanah warisan, Betul. bukan tanah leluhur mereka, bukan Oh ini tanah negara. tanah negara kok. Kalau kita masyarakat ya masyarakat Indonesia. ya iyalah, BPN pasti paham itu. Kenapa? Program Perona ada di situ, program PTSL ada di situ. Jadi kepentingan inilah yang diharapkan supaya BPN segera menyikapi permasalahan ini. Toh masyarakat kok yang menguasai itu Iya, dari dulu sampai sekarang ya. masyarakat. Gitu. Malah kita ada apa? Anehnya itu kan waktu saya mengajukan permohonan, karena kan saya pengen tahu waktu itu mengajukan sun itu status tanah ini gimana sih gitu kan, Iya. istilahnya siapa sih yang punya gitu kan. Itu bagus itu. Makanya saya mencari tahu pada waktu itu. Ya saya kan mencari tahu ini kan berangkatnya harus gimana ya, ke pengadilan. Saya minta keadilan gitu kan, bukan cari kalah menang. Saya kalau kalah menang mah bukan bertarung, saya minta keadilan. Itu warga masyarakat, warga WNI, saya WNI, saya bilang gitu kan. Kalau berbicara WNI nih, saya masyarakat, itu mah orang luar apalagi saya bilang. lebih berhak. Lebih berhak. Secara aturan lebih berhak. Oh, iya, itu kan saya bukan penggarap liar, bukan siapa-siapa. Saya lahir di sini. Saya bilang gitu kan. Mati pun harus di situ. Berarti pun di sini sampai saya bilangin, jangan bermimpi Bogor Doma. Saya bilang 299 kagak ada tanahnya. Orang-orang dikasih masyarakat kok. Ada kan nggak ada. Itu mau beli surat kali saya bilang gitu, sampai ngomong gitu. Surat pun hasil Rekayasa. Rekayasa, jelas itu. itu tidak diakui semestinya oleh negara. Cacat hukum. Cacat hukum ya. Baik, kita sebenarnya masih seru nih ngobrol panjang, tetapi waktu nih Ya. menghambat kita. Mungkin sesi berikutnya kita bisa kupas tuntas lebih dalam lagi. Ya. Nah, baik. Nah, hari ini kita akhiri dulu nih podcast kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin siapa nih yang akan menyampaikan harapan-harapan untuk pemerintah pusat tentang Penjajaya? Siapa? Pertama saya ucapkan terima kasih nih Bung Andi Jaya yang mungkin secara ini telah membantu Ilham ya, membantu masyarakat kami lah, masyarakat kecil sebagai petani yang memang numpang hidup di tanah itulah. Dari dulu saya dibesarkan sudah hasil dari tanah itu. Kita minta negara hadir lah, bantu kami rakyat kecil untuk menyelesaikan tanah ini. Jangan tebang pilih lah, apa kami hanya rakyat kecil kami diabaikan gitu kan. Saya nggak mau. Saya juga warga masyarakat, warga negara Indonesia. Jangan pilih-pilih lah mereka, apa lagi yang punya duit. Oh ini punya duit, ini dikasih, ini nggak punya duit, ini dikasih. Janganlah, jangan begitulah. Ya, sesuai undang-undang bumi, tanah dan lain kekuasaan negara untuk kepentingan, bukan kepentingan Pengusaha, Ah, oligarki. gitu. Baik, terima kasih semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat, khususnya bisa didengar oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah kalah oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan perusahaan. Cukup sekian podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.